Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sistem saraf pada manusia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Haikal Ramasantana, absen 14. Nama saya Adika Nurfa Bayadi, absen 5. Nama saya Muhammad Alfiansa, absen 19. Nama saya Leman Sajid Ghazali, absen 4. Nama saya Widya Tiara, absen 8. Nama saya Sanjang Kartia Bernawat, absen 34. Saya akan menjelaskan tentang kelenjar warna dan kelenjar gas. Yang pertama adalah kelenjar warna adalah organ reproduksi yang memproduksi sel-sel reproduksi, yaitu sperma pada pria dan sel telur pada wanita, dan hormon testosteron pada pria dan estrogen atau progesteron pada wanita. Pada pria kelenjar warna disebut benang testis, sedangkan pada wanita kelenjar warna disebut ovarium. Fungsi utama dari kelenjar warna adalah reproduksi sel reproduksi, yaitu sperma pada pria dan sel telur pada wanita atau ovum. Yang kedua, reproduksi hormon seks. Pada pria, testis menghasilkan hormon testosteron, sedangkan wanita ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang ketiga adalah regulasi siklus reproduksi, yang keempat adalah karakteristik seks sekunder. Oke, baik, jadi sistem saraf manusia merupakan sebuah sistem yang mengatur seluruh gerak manusia, walaupun secara sadar ataupun tidak, dengan fungsinya yaitu menerima informasi dari luar dan juga dari dalam. Jadi bisa dibilang sistem saraf ini merupakan sistem trigger dari seorang manusia, yang terdiri dari dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Yang dimana sistem saraf pusat merupakan yang pertama ada organ tubuh, ada otak, ada sumsum tulang belakang, dan juga ada neuron yang saling berkoordinasi untuk mengatur tubuh kita secara sadar maupun tidak sadar. Lalu yang kedua ada sistem saraf tepi yang terdiri dari dua juga, sistem somatik dan juga sistem otonom. Yang dimana sistem tepi ini merupakan sebuah cabang dari sistem bagaimana mereka mengkomunikasinya kepada organ-organ lain. Yang dimana ada gerakan tidak sadar dan juga gerakan sadar atau gerakan refleks atau gerakan sadar. Yang dimana gerakan refleks merupakan gerakan dari sistem saraf somatik, dan yang refleks adalah sistem saraf otonom. Untuk alur dari gerak sadar dari sistem gerak sadar yang pertama yaitu ada rangsangan, yang pertama ada rangsangan reseptor saraf somatik, otak dan juga saraf manusia, lalu ke eksekutor ataupun otot ataupun kulit kita. Yang kedua ada urutan gerak refleks yang diawali oleh rangsangan, reseptor, saraf rangsangan, otak, saraf motorik, dan juga eksekutornya. Menit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem indera manusia. Satu ada mata. Mata adalah organ penglihatan utama manusia. Melalui mata kita dapat mendeteksi cahaya dan warna serta membentuk gambar yang kita lihat. Dua, kulit. Kulit adalah organ terbesar dari tubuh manusia yang memiliki banyak reseptor sensorik dan merespons sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai pengahat fisik yang melindungi tubuh dari infeksi dan kerusakan lingkungan. Tiga, telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tengah luar, tengah, dan dalam. Tengah luar menangkap gelombang suara dan mengarahkan dari ke telinga tengah, di mana gelang telinga bergetar dalam respon terhadap gelombang suara. Getaran tersebut kemudian ditransmisikan melalui tulang atau bahan dalam di mana getaran ini diterjemahkan menjadi sinyal saraf dan yang dikirim ke otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Keempat, yang terakhir adalah hidung. Hidung memiliki 2 fungsi. Fungsi utamanya adalah kelenjar ini berperan dalam memproduksi dan melepas berbagai macam hormon penting dalam tubuh yang mendukung sistem metabolisme, hormon, emosi dan sebagainya. Karena ukurannya yang kecil dan terletak di atas ginjal, kelenjar ini juga terkenal dengan sebutan anak ginjal. Apabila fungsi kelenjar adrenal terganggu, maka dampaknya akan cukup besar bagi tubuh.
pertama ada sistem regulasi yang tersusun dari sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem indera. Yang kedua adalah sel saraf neuron yang terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf secara tidak sadar. Sistem saraf sadar terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Selanjutnya ada mekanisme perjalanan impuls. Mekanisme perjalanan impuls yang pertama dari reseptor menuju neuron sensori, lalu melalui sistem saraf pusat, lalu melalui neuron motorik, dan yang terakhir ada efektor. Selanjutnya ada hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan berfungsi mengatur homeostatis, metabolisme, reproduksi, dan tingkah laku. Sekian dari kelompok kami telah menyampaikan presentasi struktur regulasi pada sistem manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.